kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah dosen gizi. Biasanya dokter, tapi kita mengundang narasumber dari dosen. Nah, kebetulan beliau ini temannya Bu Pandan. Teman apa? Teman SD. Nah, oke, tanpa berlama lagi, saya akan memperkenalkan beliau adalah Ibu Gusti Kumala Dewi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, MA, Magister Administrasi Rumah Sakit. Keren nggak? Tepuk tangan. Ya, beliau ini selain dosen di Prodi Gizi Universitas Binawan, beliau juga sejak 2015, sudah lama. Kalian udah lahir belum 2015? Sudah. Beliau juga pernah menjadi narasumber di tahun 2021-2022 tentang gizi seimbang. Kenapa dihadirkan? Karena penting sekali untuk kalian ketahui terkait gizi seimbang. Karena kan selain kalian dalam masa proses remaja dari anak kecil menuju remaja, itu penting sekali memperhatikan gizi, ya kan? Dari mulai makanan yang nggak baik, ya, makanan yang nggak baik apa? Gorengan, ya, sama makan yang paling sering apa? Makan apa? Makan harapan. Ya, oke. Yuk, bisa diajak kerja sama. Nanti diperhatikan, bagi 5 orang penanya atau yang bisa menjawab akan dapat hadiah cantik. Ya, bisa diajak kerja sama? Bisa ya? Mari kita dengarkan materi hari ini tentang gizi seimbang pada remaja yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Dewi Kumala Dewi. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku cewek loh, jadi tak cucok. Tapi kok kamu yang cucok? Ibu juga bercanda. Sehat semua? Ini susunannya begini ya? Cowok di depan, cewek belakang gitu. Oh gitu, berarti ini kebanyakan cowok yang ngobrol? Oh, cocok. Kamu jangan kepanjangan ya, cocok. Jangan. Kamu ganteng soalnya. Sudah bisa dimulai? Ini berarti ceweknya lebih pendiam dibanding cowok. Iya, cewek. Saya mau dengar ceweknya mana? Coba yang cowok diam dulu. Ibu mau dengar ceweknya berapa banyak sih ini? Yang cewek, kalau yang udah cewek, hai bu gitu ya. Yang cewek mana cewek? Yang cowok? Seperti yang disampaikan Bu Pandan ya, bukan Bu Tias. Bu Pandan Wangi, cantik ya namanya, orangnya juga cantik. Dari SD memang beliau cantik, ya, pintar lagi. Ya, pagi ini Ibu
Siap sehat gizi seimbang. Oke, mau tahu? Ikutin ya. Ayo kalori. Nah, ibu sebelum ini kenalin. Ini namanya kalori. Kalori itu asdos ibu di kampus. Oke, asdos itu asisten dosen. Ya, jadi yang bantu ibu ngajar, nyiapin materi, kalori. Ya. Oke, nah, apa yang akan ibu bahas? Boleh gantian, nak? Kalau ibu bilang 1, 2, 3, diam ya. 1, 2, 3. Nanti kalau yang nggak bisa diam, ibu sunat. Biar habis. Oke, 1, 2, 3. Gantian ya. Oke. Nah, nanti ibu akan menjelaskan tentang remaja, definisi remaja, pengelompokan remaja, sampai ke growth spurt. Growth spurt itu pertumbuhan dari kalian bayi ya sampai kalian remaja sampai nanti dewasa. 1, 2, 3. Boleh gantian? Sudah? Oke. Terus ada masalah gizi remaja. Ada obesitas, ada anemia, ada kurus atau kurang gizi ya. Terus ada energi kronis, yaitu tadi kurus tadi ya. Terus ada konsep gizi seimbang. Kamu mbak, kamu bohai. Orang bohai itu seksi. Tapi kurus juga. Pokoknya bohai kurus itu bikin sehat ya. Ini gimana Putias? Boleh gantian? Tahu nggak definisi remaja itu apa? Nggak tahu. Jadi definisi remaja itu buat adik-adik yang di luar itu ada yang boboan. Ini menurut WHO. WHO itu tahu nggak? Siapa yang tahu WHO? World Health Organization. Keren dong. Ya, jadi WHO itu World Health Organization. Kalau di Indonesia Kemenkes. Kalau di luar negeri internasional itu WHO. Kejam. Siapa namanya? Fajar. Fajar Bu. Jangan lupa. Nanti aja Bu. Nanti Bu. Nah, kalau menurut WHO, oke, kalau menurut WHO, remaja itu usianya berapa? Rentang usia dari usia 10 sampai 19 tahun itu dikatakan remaja. Di sini mayoritas usianya berapa? 12, 13, 13. Berarti masih kategori 14. Ada yang 20? Nggak ada yang 20 kan? Ada? Ada? Kalau 20 itu berarti rentangnya dewasa awal. Bukan, kalau dewasa awal itu 40 tahun. Kalau manusia itu kan terbagi dari bayi, balita, anak, remaja awal, remaja akhir, dewasa awal, dewasa akhir, pralansia dulu, lansia tua. Meninggal toyo. Innalillahi nggak harus tua loh. Nah, kalau dari Kemenkes bedanya cuma satu. Jadi dari Kemenkes itu dia usia 10 sampai dengan 18 rentang itu dikatakan mereka adalah remaja. Next. Nah,
kelompokannya. Ini menurut The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Ya. Boleh gantian? Boleh nggak? Ya kan? Ibu kalau kasihan nanti kalian ngobrol, yang di depan nggak dengar. Oke? Ah? Ayo bangun nak. Nanti kamu kurang gizi apa gimana? Tiduran. Ya. Oke. Nggak boleh. Tahu nggak kalau ada temennya yang buat salah, terus kamu sorakin itu termasuk ke apa? Boleh nggak bullying? Ya. Nah, tidak boleh. Ada undang-undang yang mengatur bullying. Ya. Ini ada pengelompokan remaja awal, pertengahan dan akhir. Kalau yang awal ini rentang usianya 11 sampai 13 tahun. Tadi kan ada yang umurnya 11 13 tahun ya. Itu masuk ya, itu masuk ke tadi kan ada 13 tahun ya. Itu masuk ke rentang remaja awal. Ya. Terus yang remaja tengah ini 14 sampai 18 tahun. Kalau yang remaja akhir ini 19 sampai 24. Tapi ini menurut si The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Ya. Boleh dilanjut ya. Next. Tadi Ibu udah sebut growth spurt. Growth spurt itu adalah masa pertumbuhan. Ya tadi ya, masa pertumbuhan. Dari kalian baru lahir, tengkurap, tinggi merangkak, duduk, berjalan, berdiri, berjalan, ya ada perkembangan tubuh ABB, berat badannya, tinggi badannya itu masuk ke dalam growth spurt. Itu yang disebut dengan growth spurt. Ya, next Kak. Nah, ini karakteristik remaja. Masa peralihan remaja ini mulai dari dia anak-anak, bayi tadi, bayi kan bisa tengkurap ya, tengkurap, merangkak, duduk, sampai kepada dia bisa berjalan dan beraktivitas. Itu masa peralihan dari bayi, balita, anak, remaja sampai tua. Itu masa peralihan. Terus kalau yang perubahan fisik, komposisi tubuh tadi, kalau yang laki-laki mulai keluar jakun. Ada udah jakun ya kan, tinggi badan, berat badan, jakun, maaf ya, bulu di kaki misalnya di tangan, kumis, ya, terus kumis. Perubahannya apa lagi? Ya tadi, ya, perubahannya apa lagi? Berat badan yang terutama kalau kita lihat adalah apa? Tinggi badan, tinggi ya. Jadi setiap fase itu pasti terlihat dari bentuk fisiknya. Mukanya juga akan berubah, ya. Terus ada perubahan hormonal. Kalau yang perempuan, perubahan hormonal atau puberti itu di apa? Dilihat dari apa? Kapan dia menstruasi. Ya. Terus kalau yang laki-laki kapan dia, maaf ya, mimpi basah. Ada udah mimpi basah? Ya. Terus apa lagi? Perubahan hormonal. Perubahan hormonal itu disertai selain pubertas tadi, selain menstruasi pada selain disertai perubahan pada tadi yang perempuan menstruasi dan laki-laki tadi ya mimpi basah, itu juga apa? Ada muncul rasa suka antar sesama jenis. Enggak harus memori. Ya. Disertai selain tadi apa? Disertai munculnya timbul
di SMP ada kegiatan, misalnya basket, Mas Ibra, PMR, olahraga, merasa nggak seperti itu? Nah ini terjadi meningkatnya aktivitas tubuh. Ya. Terus keterlambatan yang terakhir adalah keterlambatan tumbuh kembang pada usia sebelumnya akan dikejar pada usia dini. Misal, yang SD-nya dikatakan pendek. Ada case gini, ketika masih SD, bukan cebol, beda. No, bukan cebol. Kalau cebol itu gangguan tumbuh kembang yang memang terjadi pada saat dalam kandungan atau pada saat dia dilahirkan. Sudah ada ciri-ciri bahwa ada masalah keterlambatan tumbuh kembang, dan itu sudah dilihat, dan itu sudah terlihat. Tapi kalau keterlambatan tumbuh kembang ini misalnya tinggi badan, ya tinggi badan yang harusnya SD itu tingginya udah 130-40, dia masih di bawah itu. Tapi itu bisa terkejar ketika dia SMP. Kalau laki-laki biasanya terkejar ketika dia sudah disunat. Iya, ada case begitu. Jadi pada saat beberapa banyak yang saya lihat begitu, itu bisa dikejar. Bukan karena sunat aja ya, tapi dengan apa? Dengan pola makan dan aktivitas fisik yang seimbang. Jadi kalau kalian merasa berat badan saya ini kok masih nggak tinggi ya, masih kurang tinggi ya, itu bisa diperbaiki karena batasan manusia bisa tumbuh tinggi badannya, bisa berkembang tinggi badannya. Kalau perempuan itu batasnya di 18 tahun. Setelah 18 tahun itu udah stuck, itu perempuan. Kalau laki-laki tinggi badannya itu bisa sampai 22 tahun. Gimana Bu caranya biar bisa tinggi badannya? Ya olahraga, bisa basket, bisa berenang, apapun. Ditambah disertai apa? Makanan yang sehat. Ya. Boleh. Ayam geprek boleh. Nanti kita bahas ya. Udang rebon boleh. Oke, next ya. Apa nah? Apa? Stunting. Kamu stunting enggak? Enggak stunting. Stunting itu pendek. Enggak tinggi. Ah? Belum tentu. Siapa tahu nanti dia akan lebih tinggi. Oke, next ya. Tadi masalah gizi. Ini masalah gizi pada remaja. Next. Nah, nih, mas-mas, mbak-mbak, ini masih semangat nggak? Tadi ya ada yelnya ya Bu Tias ya? Yelnya apa? Ada yang bisa yel? Ke depan, biar semangat. Tadi siapa yang yel? Siapa Bu yang bisa yel? Teman-teman ikutin aku lagi ya. Tepuk semangat. Oke, Yuk semangat lagi. semangat? Nggak semangat, nggak kedengeran semangat? Itu cewek-cewek belakang semangat? Yang di luar semangat nggak? Good job. Ini masalah obesitas, masalah gizi itu banyak, tapi ibu hanya mengambil beberapa yang memang umum yang terjadi pada remaja. Banyak masalah gizi itu, ada bulimia, ada apalagi kalau nih bulimia nervosa, muntah-muntah. Jadi kalau cuman itu terjadi banyaknya untuk dewasa. Nah yang ibu ambil ini masalah gizi yang paling banyak dan umum terjadi pada remaja. Yang pertama obesitas, ya.
Yang pertama itu ada obesitas itu apa? Kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan. Jadi antara berat badan dan tinggi badan itu tidak seimbang. Ya. Lalu ada kurang gizi badan. Ada kurang tinggi, pendek atau stunting. Jangan gitulah, kan masih ada waktu 10 tahun untuk tinggiin badan ya. Terus ada anemia. Ya, ada anemia, ada kurang energi kronis. Terus kalau kurang energi kronis itu apa? Kurus ya. Ceking ya. Ya, next kan. Nah, ini faktor penyebab masalah itu ya. Coba lihat next. Obesitas dulu berarti kenapa? Kau kayak ngeliat setan pasti. Oke, obesitas. Nah, obesitas itu masalah masalah gizi yang banyak terjadi pada remaja. Ya, terus prevalensi di Indonesia ini menurut data Diskesdas 2018 atau Kementerian Kesehatan RI, ini prevalensi di Indonesia masih tinggi, 13 sampai 5% itu mengalami overweight. Nah, 28,7 ini mengalami yang namanya obesitas. Jadi memang antara overweight itu gemuk sama obesitas itu beda. Kalau yang gemuk ya gemuk gimana ya contohnya ya gemuk. Kalau yang obesitas itu yang besar, lebih besar dari gemuk. Tidak boleh body shaming ya. Belum obes ya. Oke. Boleh nggak ibu lanjut? Boleh dilanjut. Ini nggak memperhatikan ibu, tidak senang sama ibu atau kalian emang pengen ribut aja? Boleh gantian nggak? Boleh. Kalian udah besar kan? Jadi harus apa? Harus bukan anak SD kan? Masa kalah sama anak TK? Ibu penyuluhan sama anak TK antum deh. Iya. Harusnya kalian harus lebih tertib dibanding anak kecil. Boleh lanjut? Ini faktor penyebab obesitas. Ada yang pertama itu disebabkan oleh genetika atau hereditas. Genetika itu misalnya orang tuanya, entah itu papanya, entah itu mamanya itu gemuk atau obesitas, itu bisa terjadi. Jadi kalau anaknya obesitas bisa saja disebabkan karena genetik atau hereditas. Ya. Terus ada faktor fisiologis. Fisiologis itu dilihat dari umur, ya, dilihat dari umur, dilihat dari jenis kelamin. Nah, biasanya yang banyak terjadi obesitas itu di laki-laki atau perempuan? Cowok, ya. Kok tahu cowok? Kok tahu cowok? Di sini yang banyak obesitas ya. Ya. Ya, jadi dilihat dari kalau fisiologis dilihat dari jenis kelamin atau umur. Terus dilihat dari lingkungan. Nah, lingkungan ini apa? Lingkungan itu apa? Lingkungan di mana dia berinteraksi. Bisa kalian kalau jalan-jalan sama atau kalian berteman sama orang yang suka makan aja, ke bawah nggak? Atau di rumah disiapkan apa aja makanan semua ada. Dan anytime kalian bisa makan tanpa ada jeda misalnya. Dan itu terjadi di seluruh keluarga. Ada yang seperti itu. Nah, itu dilihat dari sisi
bersih lingkungan. Lalu ada sosial ekonomi. Sosial ekonomi paham? Tahu? Keuangan. Ya. Sosial ekonomi sebetulnya hampir sama dengan kemakmuran keluarga. Jadi kalau yang sosial ekonominya ini bukan kata ibu ya, ini kata teori. Ya. Jadi dan hasil penelitian. Jadi kalau yang halo, ibu kan ngomong sama kalian ya, jangan dicuekin apa? Boleh? Boleh. Madep sini. Ya, ya. Nah ini ada kemakmuran. Jadi sosial ekonomi dan kemakmuran keluarga itu sebetulnya hampir berhubungan. Jadi hasil penelitian, beberapa penelitian dan teori itu kalau dari seseorang atau remaja dari yang sosial ekonominya menengah ke atas atau menengah atau sampai menengah ke atas itu dikatakan makmur ya secara ekonomi. Nah biasanya mereka akan mengalami yang namanya obesitas karena mereka punya daya beli untuk membeli makanan yang mereka mau atau makanan apapun yang mereka mau sudah tersedia. Ya, terus ada yang namanya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini tentunya tingkat pendidikan keluarga. Ya, entah itu ayah, entah itu ibu. Next. Dampaknya apa? Apa sih? Gak usah nanya obesitas deh. Yang punya berat badannya agak gemoy. Pernah nggak merasa sesak napas? Sesak napas itu kalau kalian melakukan aktivitas berjalan aja, yang simpel deh. Nggak usah lari deh, berjalan. Capek nggak? Kenapa begitu Bu? Kenapa orang gemuk sama obesitas itu sering mengalami sesak napas? Kenapa Bu? Karena jantung memompa lebih berat dibandingkan dengan orang yang memiliki berat badan ideal atau kurus. Kenapa? Banyak lemaknya. Itu tidak dipungkiri memang seperti itu. Ya. Terus peningkatan resiko patah tulang. Kenapa kalau orang yang obesitas itu cenderung gampang patah tulangnya nggak kuat? Karena dia menopang berat badannya. Ini lutut kita ini menopang berat badannya kita nih. Gitu. Jadi nggak aneh kalau orang gemuk, orang obes itu aktivitas sedikit capek, cepat sesak nafas, terus cepat pegel-pegel kakinya, ya khususnya kaki ya. Kenapa? Karena dia menopang beban tubuh ya, bukan beban hidup ya. Kalian nggak kenal apa beban hidup harusnya. Beban tubuh, ya. Terus resistensi insulin. Resistensi insulin itu apa? Kadar gula dalam darah kalian meningkat. Jadi jangan dipikir diabetes mellitus itu terjadi hanya pada orang tua atau orang dewasa. Tidak. Bisa terjadi juga pada yang remaja, usia muda. Kalau makannya tidak teratur. Kalau makan semua apa aja kalian makan. Ya. Terus masalah psikologis. Kalau orang obesitas, orang overweight atau orang gemuk itu biasanya apa yang masalah psikologisnya? Bullying itu kan bisa secara verbal. Contoh, gemuk banget sih. Jangan main sama dia, gemuk. Atau bisa juga orang secara psikologis dia minder dengan teman-temannya yang memiliki badan lebih slim atau ideal dibandingkan yang obesitas. Itu secara psikologis. Betul? Betul ya? Ya? Oke? Oke, next Kak. Tadi deh, yang aku panas. Sekarang kurang tinggi badan atau stunting? Pendek. Kalau anak-anak kok pendek ya, kalau remaja pendek kan ya, bukan stunting kan. Yang disebut stunting itu SD
SD itu masih dikatakan stunting. Kalau kalian remaja itu bukan stunting, tapi pendek. Ya. Tapi Bu bisa nggak Bu berubah Bu jadi tinggi? Bisa. Yang cewek masih punya, kalau usianya 13 berarti masih punya 5 tahun untuk tinggiin berat badan. Ya. Ya guys. Nah, kalau yang cowok lebih panjang, 13 berarti berapa? Ya dong, 13. Ya 9 tahun lagi punya waktu untuk meninggikan berat badan. Ya. Nah, tapi data Kemenkes atau Disnasdas 2018 menunjukkan 25,7% usia 13 sampai 15 tahun dan 26,9% remaja usia 16 sampai 18 tahun ini mengalami tinggi badan yang pendek atau sangat pendek. Oke. Next, nanti dulu Kak. Bawah sih ada tripod di sender. Ini sama nggak sama obesitas? Kenapanya? Bisa sama. Tapi tenang aja, zaman sekarang bisa diakalin. Kalau mau tinggi, banyakin olahraga apa? Main basket. Nah, adik ibu, orang tua ibu tergolong nggak tinggi. Orang tua saya tergolong nggak tinggi. Standar orang Indonesia zaman dulu lah. Tapi punya anak tinggi, terutama yang laki, adik saya. Adik saya itu tingginya 180 sekian, di atas 180 cm. Kenapa? Karena waktu sekolah, waktu dia masih segede-gede kalian nih, senangnya main apa? Basket, minum susu. Basket sama renang. Akhirnya apa? Setelah dewasa, tinggi. Jadi kalau jalan sama papa mamanya itu cuma segini. Saya aja pakai seketeknya dia. Iya. Jadi memang faktor hereditas atau genetik itu tidak terlalu mutlak, teman-teman. Tapi sekarang gimana cara kalian supaya mendapatkan bentuk tubuh yang ideal sesuai usianya? Ya. Anemia. Yang selanjutnya anemia. Anemia itu apa? Kurang darah. Ya. Nah, ini anemia satu kondisi di mana tubuh seseorang mengalami penurunan atau jumlah sel darah merah yang ada dalam tubuh berada di bawah batas normal. Nah, biasanya anemia ini terjadi banyaknya sama siapa? Kalau dilihat dari gender. Kenapa cewek? Kenapa cewek? Ya, karena perempuan atau remaja perempuan itu mengalami yang namanya menstruasi. Ya, mengalami yang namanya menstruasi. Kalau laki-laki bisa nggak? Bisa dong. Kenapa nggak? Bisa dong. Bisa. Banyak laki-laki yang juga mengalami, remaja laki-laki yang tanpa dia sadar dia mengalami anemia. Fungsi tanda anemia itu bukan berarti dia lemes gitu ya. Enggak. Bukan hanya lemes saja, lemah, nanti lesu pasti. Tapi apa? Gampang ngantuk. Anemia ya. Gampang ngantuk. Gampang mager. No, kalau tubuhnya dia seimbang, ya, apa yang dia makan seimbang, aktivitas fisiknya dilakukan secara seimbang, itu tidak akan mageran dan ngantuk. Coba deh, itu ibu udah coba, ya, itu udah dipraktekkan itu. Jadi bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki beresiko terkena yang namanya anemia. Ya, jangankan anemia, tahu nggak mamai cancer, kanker payudara. Jangankan anemia, kanker payudara aja bisa sama laki-laki dan kasusnya ada. Iya dong. Iya. Next. Nih, Kak Eka. Siapa yang namanya Eka? Atau siapa yang namanya Kek? Ya, kekurangan energi kronis ini kurangnya konsumsi zat gizi khususnya sumber karbohidrat yang terus menerus.
orang-orang yang cat ini biasanya kurus ya. Ya Kak? Tapi Bu saya kurus, saya cat dong nggak gitu juga ya. Next. Yang tadi kan ini faktor penyebab masalah gizi yang Ibu sebutkan tadi. Kelihatan nggak? Kebiasaan makan yang buruk. Kalau kebiasaan makan yang buruk apa? Makan makanan yang bukan yang tidak mengandung gizi. Nah, itu bisa. Contohnya apa? Makanan cepat saji, ciki, apalagi? Burger, pizza, chicken nugget, seblak, gorengan, ya. Ya, jadi ini biasanya ini terjadi loh pada remaja, benar nggak cewek? Yang biasanya cewek nih, benar nggak mbak? Benar ya? Jadi kalau makan bakso enak? Makan bakso enak? Enak. Seblak enak? Tapi kalian tahu nggak? Maaf ya penjual seblak, tapi ini harus saya nyatakan. Maaf ya, mudah-mudahan nggak ada yang jual seblak di sini ya. Tapi kalian tahu nggak? Berat hati saya katakan, itu bukan makanan yang sehat. Iya dong. Kenapa? Apa yang ada dalam kandungan dalam seblak? Minyak, kerupuk. Yang paling tinggi adalah kadarnya apa? Minyak. Kalian sadar nggak di dalam seblak itu ada bakso, ada sosis, betul? Terus ada apa namanya bakso ikan. Itu frozen food bukan? Itu pabrikan bukan? Iya kan? Makanan yang diawetkan itu kandungan karsinogenik atau molekul jahat dalam tubuh yang akan mempengaruhi tubuh itu lebih tinggi dibandingkan makanan yang kalian masak. Bakso aman nggak? Aman kalau bikin sendiri, ya. Kalau beli, saya tidak bisa dan tidak mau mengatakan itu aman karena tidak menjamin apakah menggunakan pengawet atau tidak. Cewek, siapa di sini yang senang mie instan? Mie ayam. Ini paling umum terjadi. Makanan-makanan tersebut itu masuk ke dalam kategori makanan yang tidak sehat, kecuali bikin sendiri. Nah, dia instan, dia pabrikan, dia ada bahan pengawetnya. Oke, yang bikin sendiri itu sayur asem, sayur sop, gulai, rendang, ayam. Tadi waktu baru masuk ada yang bilang gua ayam geprek ya. Ayam geprek boleh nggak? Boleh. Boleh dong. Ya. Es campur boleh. Oke, lanjut ya. Ya, aku lanjut ya. Saya lanjut ya. Boleh dilanjut? Oke. Dendi. Oke, promosi yang berlebihan melalui media. Contohnya apa? Ayo. Promosi yang siapa bilang mukbang? Siapa bilang mukbang? Kamu ya? Betul, mukbang. Promosi yang berlebihan. Contohnya mukbang. Ya, kan ada tuh banyak konten kreator yang misalnya mereka mempromosi
rotinya ada sayurnya, jadi aman-aman aja. Ada daging ayamnya, jadi aman-aman aja. Oh, burger enak kok, karena kan di dalam burger ada patty-nya atau dagingnya, ada sayurnya. Tetapi tidak seperti itu konsepnya. Ya, jadi pemahaman misalnya oh yang perempuan, ini banyak terjadi nih ya, buat perempuan remaja perempuan yang ada merasa bahwa tubuhnya itu tidak ideal atau body image. Body image itu berarti banyak terjadi pada perempuan ya. Nah misalnya nih, sering nih remaja perempuan nih, remaja putri nih, itu punya body image yang negatif terhadap tubuhnya. Pernah nggak yang remaja putri mikir kalau kalian itu gendut? Siapa yang merasa tubuh kalian gendut? Cewek. Cewek cowok siapa yang pernah merasa tubuh kalian gendut? Ya, padahal sebenarnya kalau dilihat secara melihat secara langsung sebenarnya nggak gemuk. Itu hanya persepsi kalian kalau tubuh kalian gemuk. Dan persepsi yang salah terhadap body image itu akan berdampak pada pemahaman gizi yang salah. Misal, kamu merasa gemuk, jadi kamu diet. Siapa di sini yang udah mulai diet? Ya, boleh diet, tapi dietnya ya seimbang. Bukan diet bukan berarti tidak makan. Ya, diet bukan berarti tidak makan. Banyak remaja putri dan remaja putra yang merasa badannya gendut atau gemuk atau overweight itu nggak makan. Ada nggak yang gitu? Nggak sarapan, jadi cuma makan siang doang. Ada nggak yang gitu? Jangan ya. Salah satu diet yang tidak seimbang. Mau tau nggak salah satu dampaknya kalau kalian diet yang nggak seimbang? Pendek. Benar nggak Kak Loli? Benar nggak? Pendek. Oh cebol itu kelainan saya. Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Anemia. Kalau masa tunggu kembang kalian makan aja, tapi makanan yang sehat. Ya. Terus masuknya produk-produk makanan baru. Dan yang terakhir kesukaan yang berlebihan pada satu makanan. Biasanya nih anak-anak aja kalau udah satu makanan misalnya saya suka fried chicken, apapun mereknya, fried chicken aja yang dimakan. Ada nggak yang gitu? Akhirnya dia tidak menjamah atau dia tidak mengkonsumsi makanan lain selain yang dia suka. Ya, itu contohnya. Oke. Ayo. Duduk. Kalau yang lemes-lemes berarti kalian anemia. Ntar aku bilang Bu Pandan suruh kasih vitamin A. Anemia zat besi. Ntar saya minta Bu Pandan beliin tablet FE buat kalian. Ayo. Atau mau dicek anemianya disuntik? Ya kalau ya, kan untuk ngecek darah anemia kan disuntik kan? Tahu gitu tadi kita bawa ya? Oh kalau sama kalori mau. Oh, jadi mau dicek anemianya asal sama kalori. Oke.
itu yang di luar jangan arisan dulu nih. Semangat. Bah. Ya arisan. Oke. Sekarang kita beralih ke mana? Ke gizi. Gizi seimbang. Nah, ini nggak bisa bedain lagi ya, loh. Nah, ini konsepnya. Ini digambarkan dalam tumpeng. Ini digambarkan dalam tumpeng gizi seimbang. Ya, mulai dari porsi makan, apa yang harus kalian, aktivitas fisik, minum air putih, ya. Next, Kak. Nah, ini gambaran dari tumpeng tadi. Kalau kalian mahasiswa ibu nih, diapain kali? Wah. Anemia ya? Anemia. Tahu anemia? Ih, kamu lucu. Duduk kamu tadi. Namanya siapa? Ivan, madep sini. Ivan. Ivan. Ivan kok ngumpet? Mau dipakai. Oke. Ivan nggak boleh galak, Mak. Ivan mau duduk sini. Ini duduk sini. Nah, 10 pedoman gizi seimbang. Ini boleh lanjutkan, Kak? Kalau nggak bisa diam, jam 10 nggak istirahat. Kalau nggak bisa diam, jam 10 nggak istirahat. Bisa diam? Sabar. Tadi udah dimarahin sama Melia. Bisa dilanjut? Oke, silakan Bu. Yang pertama, biasakan apa? Konsumsi makanan yang beragam. Bu, beragam boleh nggak ada seblaknya? Boleh nggak ada mie ayamnya? Sekali-kali boleh? Boleh. Seminggu sekali lah. Iya. Jadi upayakan, ini kan masa-masa kalian mau tinggi kan? Kalian mau punya bentuk badan yang ideal kan? Ini adalah masa-masa kalian yang baik gitu ya, untuk tumbuh kembang kalian. Ya, jadi konsumsi aneka ragam makanan. Ya. Terus yang kedua, apa tuh? Batasi konsumsi makanan manis, asam dan berlemak. Ya. Nah, yang ketiga, aktivitas fisik. Terserah olahraga, mau jalan pagi boleh, mau main badminton boleh. Bu, kalau nyapu apa termasuk aktivitas fisik nggak? Iya, termasuk. Tapi kalorinya yang keluar sedikit dibandingkan kalian jalan atau olahraga misalnya kayak basket, berenang seperti itu. Batasi. Keempat, biasakan
kelompok yang mengandung protein tinggi. Contohnya apa? Telur, kacang-kacangan, ayam, daging-dagingan lah ya, ikan gitu ya. Terus yang kelima, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Bu, kenapa sih kok masuk ke dalam gizi seimbang? Iya, kalau tangan kalian kotor, masuk kuman dan infeksi, menyebabkan penyakit kronis. Penyakit tersebut, penyakit infeksi atau penyakit kronis, penyakit tersebut yang bisa menghambat tumbuh kembang kalian. Ya, next. Yang keenam, siapa di sini yang sarapan pagi? Bagus. Wajib sarapan pagi ya. Ya. Terus yang ketujuh, minum air putih yang cukup. Sehari berapa liter? 2 liter atau 8 gelas. Air putih, dingin boleh nggak? Boleh. Asal jangan mendidih ya. Terus ke-8, banyak makan buah dan sayur. Siapa di sini yang nggak suka sayur? Nggak suka buah? Belajar untuk suka sayur dan buah ya. Ya. Terus 9, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Yang dibaca labelnya itu expired date-nya sama kandungan gizi yang ada di dalam. Ada nggak ya contohnya? Nih, tabel gizi. Dilihat tabel gizi. Dilihat ada nggak contoh? Nih. Contohnya ada ya, nilai gizi dari makanan ini ya. Dilihat kandungan gulanya berapa persen. Kandungan gula tidak boleh lebih dari 10% per hari. Kalau di atas 10 berarti kandungan gulanya tinggi. Kayak kalian minum kemasan, air kemasan teh kemasan kan. Dilihat kalau gulanya di atas 10%, 14%, biasanya paling kecil tuh 14%, ada yang 16%. Ya jangan diminum. 14% itu berapa gram? Kalau yang 14% itu setara 4 Sendok. 8 sendok. 8 sendok. Berarti itu di batas di atas batas aman. Kan kita gini ya, kalau minum gula atau asin itu kan sedikit. Itu pun kalau manis itu sehari sekali. Oh gitu. Sehari sekali. Teh tuh, teh manis ya sehari sekali. Kalau mau minum teh ya jangan manis. Kalau udah misalnya pagi minum teh manis, ya siangnya jangan minum manis, minum air mineral. Kayak soft drink itu kan tinggi. Ya kan? Soft drink itu kan tinggi. Kadar gulanya di atas 14. Kita 18. Berarti kalau 18 ya 14 aja udah 8 sendok makan. Berarti kan kalau 20% atau 18% itu kan di atas 8 sendok makan. Sedangkan itu harus paling enggak orang itu ya sehari, kalau yang saya baca di jurnal gitu ya, itu 1 sendok teh bukan makan. Iya. Gitu. Nah, terus yang ke-10 itu syukuri dan nikmati aneka makanan. Jangan ngeluh. Mama masak tempe lagi, bayam lagi, tempe lagi. Enggak. Jadi apapun yang kalian makan, yang disajikan di rumah sama orang tua kalian, itu nikmati, syukuri. Tandanya kalian masih bisa makan. Ya, next. Ini nanti kalian baca ya. Ini kalian baca pesan gizi seimbang konsumsi tadi. Ada di pilar pesan 2, 3 dan 4. Ini nanti kalian bisa baca. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yuk, nanya. Dapat hadiah cantik. Bertanya, yuk. 5 pertanyaan. Nanya. Yuk. Siapa yang angkat tangan tadi? Butias, ini nanya. Halo, ini. Mau nanya? Ayo, nanya. Ini kamu habis ini. Berdiri. Nama saya Gumaris Mawar. Pertanyaan saya, kenapa makanan yang bergizi lebih gak enak dan lebih gizi enak?
Kenapa makanan yang bergizi itu nggak enak? Contohnya Yang sebelah. yang nggak bergizi malah enak. Contohnya apa? Makasih, Bapak mau nanya apa, Pak? Sebetulnya enak atau tidak enak itu ada di sini. Ada di mindset. Banyak kok makanan bergizi enak. Mau tahu nggak? Sup ayam dijadikan sup, enak nggak sup? Daging dijadiin sup, enak nggak? Perkedel enak nggak? Perkedel bergizi nggak? Karbohidrat tinggi. Oke, ya. Kalian pernah nggak makan jagung susu? Jasuke. Itu bergizi nggak? Enak nggak? So, enak tidak enak itu ada di sini. Ya. Jadi kenapa? Justru sebetulnya saya melihat makanan yang kamu bilang tidak bergizi itu enak, terbalik. Bapak micin itu ya, Pak? Terbalik. Contoh, Bapak yang jalan. kayak burger. Udah itu bagian depan sekarang. Enak nggak? Enak mana sama rendang? Enak mana sama sup daging? Berarti kan yang tidak bergizi ini mengalahkan yang bergizi sebenarnya. Jadi balik ke mindset ya. Gitu jawabannya ya. Ada lagi yang mau nanya? Masalahnya Nanya yang benar ya. Julius, ini dulu ya. Ya udah ya. Ya, apa? Saya diangkat-angkatin, Pak. Kalau setiap hari masakannya yang nggak bergizi gimana, Bu? Kayak ayam goreng, gitu, sebelah, apa kayak gitu gimana, Bu? Kamu masaknya begitu? Masaknya apa aja? Ya ya ya. Sebentar, Bu, kalau tiap hari makanannya itu aja, nggak bergizi. Tapi ayam goreng bergizi kok. Ayam goreng bergizi. Seblak, bisa nggak seblak jadikan bergizi? Tadi saya bilang, jangankan seblak, bakso atau mie ayam itu akan lebih baik kalau bikin sendiri. Jadi kamu bilang sama mama, nanti seblaknya pakai sawi ya, pakai kol, pakai ayam filet. Ya, gitu. Ya, jadi kalau memang ini kamu ngomong, mama aku maunya ini, aku mau masak seblak tapi pakai sayurnya ya mas, pakai daging ayamnya filet. Ya, Pertanyaan selanjutnya. Seminggu boleh, sebulan sekali. Tahu nggak kenapa sebulan sekali makan mie? Karena mie itu mie di dalam tubuh hancurnya lebih lama dibandingkan makanan lain. Jadi seminggu makan mie itu tidak hancur. Jadi kalau ditanya Bu, boleh makan mie kapan? Seminggu berapa kali? Ya sebulan sekali. Satu lagi aja. Satu. Tapi kalau kalian menggunakan itu benar bisa menggunakan itu bisa Belum ada penelitian. Tidur kalau mau tinggi, ya kalau kalian mau tinggi, tidur 8 jam sehari. Di bawah jam 11, maksimal jam 11 kalian tidur. Karena apa? Kalau kalian tidur di atas jam 11, jam 12, itu fungsi dalam tubuh kita, hati, ginjal, jantung, terutama hati ya, liver, itu sedang mengeluarkan racunnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanti tidur, kalau kalian sering bergadang, ini remaja sering bergadang, impact jangka panjang atau dampak jangka panjangnya adalah apa? Masalah pada bagian liver atau hati. Karena yang seharusnya tubuh istirahat, liver
liver atau hati mengeluarkan racunnya di malam hari, tapi kalian tidak istirahatkan, itu juga akan mempengaruhi sistem kesehatan kalian. Jangka pendeknya imunitas kalian berturun, jangka panjangnya adalah masalah yang terjadi adalah masalah pada bagian hati atau liver, dan itu sudah ada ya penelitiannya. Seperti itu. Boleh. Nggak apa-apa itu duluan. Jadi makan mie sebulan hanya 1 kali. Kenapa? Karena mie itu nggak hancur. Ya. Oke. Yes. Dan ya, oke. Sebulan sekali. Oke, waktunya sudah habis. Bu Dewi akan kembali lagi ke kampus. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah dulu.